Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari masuk, Bu. Bu, silakan. Ya, Ibu. Mbak Arya, Ya Ibu, bagaimana kabarnya Mbak Arya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah. Mbak Arya dari kelas berapa? Dari kelas 10 IPS 5. Bagaimana kabarnya Arya hari ini? Ya beginilah Bu. Oh iya, bagaimana kegiatan OSIS-nya? Saya dengar kemarin kamu baru terpilih sebagai ketua OSIS baru ya? Ah Ibu, itu kan cuma kebetulan saja. Kemarin Ibu juga melihat kamu dalam acara perpisahan kelas. Kamu menjadi ketua pelaksananya. Wah, pidato kamu sangat bagus, kalimatnya jelas dan syarat makna. Dari mana kamu belajar berpidato sehingga hasilnya bisa luar biasa seperti itu? Ibu ini sukanya membuat saya GR aja. Sebenarnya gini Bu, tapi Ibu mengerti apa yang kamu rasakan saat ini. Ayah tak perlu takut karena apa yang akan kita bicarakan nanti sifatnya rahasia. Karena dalam proses konseling ini ada yang namanya asas kerahasiaan. Jadi tidak perlu khawatir masalah yang Alia alami akan bocor ke teman-temannya. Jadi masalah ini hanya Ibu dan Alia yang mengetahui. baiklah Bu, sebenarnya saya punya masalah. Ibu tahu kan, selain aktif di OSIS, saya juga aktif di organisasi bola basket. Saya merasa menjadi sangat sibuk dan hanya punya waktu untuk sedikit belajar. Bahkan terkadang saya harus meninggalkan kelas. Dengan mengikuti berbagai organisasi saya, merasa mendapatkan banyak pengalaman dan juga teman-teman baru. Akan tetapi akhir-akhir ini saya sangat sulit untuk mengatur waktu belajar saya. Biasanya saya baru akan sampai di rumah pukul setengah 7, kemudian melihat TV sampai pukul setengah 9 malam. Kemudian baru saya belajar atau mengerjakan tugas. Saya sebenarnya ingin segera belajar, tapi acaranya sangat menarik. Terkadang saya juga tertidur saat belajar di rumah, Bu. Karena merasa kecapean, saya bingung, Bu, bagaimana mengatur waktu agar bisa lebih banyak belajar lagi. Bingung? Ya Bu, saya bingung bagaimana mengatur waktu. Saya tidak ingin prestasi saya terus menurun. Dan saya juga ingin kegiatan organisasi saya tetap berjalan dan tidak mengganggu kegiatan belajar saya. Pada intinya, Alia memiliki banyak kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang sangat banyak sehingga kamu kurang bisa mengatur waktu belajar. Ya, benar sekali Bu. Saya merasa seperti kekurangan waktu untuk belajar. Apakah Mbak Alia sudah mencatat semua kegiatan yang Mbak Alia lakukan? Di sini Ibu akan menerapkan salah satu teknik yaitu teknik self management, di mana teknik ini adalah Mbak Alia harus bisa mengatur kegiatan apa yang Mbak Alia lakukan selama di rumah atau di sekolah. Apakah Mbak Alia sudah mencatatnya? Ya Ibu, sudah. Bisa Kak Ibu ya? Ibu. Di sini Alia mencatat bahwa kegiatan belajar Alia lebih sedikit daripada mengikuti kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Hanya belajar kira-kira 1,5 jam per hari. Terus latihan bola basket 5 kali seminggu hingga pukul 6 sore dan pulang sekolah Alia mengerjakan tugas-tugas OSIS atau hanya sekedar berada di sekretariatan hingga pukul jam 15.30. Melihat TV sepulang berlatih basket sampai pukul setengah 9, baru kemudian belajar atau mengerjakan tugas. Di sini Alia juga menyebutkan misalnya biasanya teman-teman Alia bermain ke rumah secara kondisional. Menurut Ayah, apa yang seharusnya Ayah lakukan? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan organisasi saya dengan membuat jadwal, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat. Tapi saya bingung Bu, bagaimana saya merumuskan jadwal? Saya pernah membuatnya namun prestasi saya tetap menurun. Tepat sekali, itu ide bagus. Ibu setuju mengenai perumusan jadwal. Ibu percaya dan yakin kali ini Alia pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membantu Alia untuk merumuskan jadwal yang tepat agar waktu Alia seimbang antara waktu belajar
dan kegiatan ekstrakurikuler sehingga prestasi Alia dapat meningkat kembali. Ya Ibu. Begini, sekarang mulailah mencatat lagi semua kegiatan Alia selama sehari penuh. Catatlah secara cermat semua kegiatan mulai dari waktu dan beberapa kali Alia melakukan kegiatan itu. Ibu beri waktu untuk Alia mencatat semua kegiatan Alia selama sehari penuh. Ayah dapat melakukannya? Saya rasa bisa Bu. Jangan mengatakan saya rasa. Dapatkah ayah mengatakan saya bisa melakukannya, Bu? Ya, saya bisa melakukannya. Melihat catatan kamu yang tadi, setelah pelajaran sekolah berakhir, kamu langsung mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian sampainya di rumah, kamu tidak langsung belajar tetapi menonton televisi. Bahkan bisa sampai malam bila acaranya menarik. Pola inilah yang bisa diubah. Buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh. Mulai dari pagi sampai malam hari, misalnya bangun pagi jam 4, sholat dan seterusnya. Ini Ibu akan beri kertas, Mbak Alia silakan tulis kegiatan Mbak Alia yang sehari penuh ya. Baik Bu. Berlatih bola basket 3 kali seminggu, berada di sekretariatan OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore, pulang dan istirahat hingga pukul 4 sore, ngobrol dengan teman main hingga 15 menit, kemudian berangkat bermain basket, istirahat dan belajar pukul 7 lewat 15 menit hingga pukul setengah 10, ditambah lagi setelah sholat subuh dari pukul setengah 5 sampai jam setengah 6 lewat 5. Baiklah, jadwal yang kamu buat sudah cukup bagus dan sesuai. Dari proporsi waktu juga cukup seimbang antara kegiatan ekstrakurikuler, kegiatan belajar, waktu istirahat, dan juga waktu bermain kamu. Selanjutnya kita akan menyusun konsekuensi jika ayah melanggar jadwal yang telah kita rumuskan ini. Ya, jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV yang sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Jika saya melanggar jadwal yang telah dibuat, maka saya tidak boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah. Bila ada teman yang bermain ke rumah atau acara TV yang sangat menarik dan saya harus melihatnya di saat waktu belajar, maka saya akan menambah waktu belajar saya di waktu lain sebagai gantinya. Dan bila saya ada di kesekretariatan OSIS melebihi jadwal tanpa ada urusan yang sangat penting dan mendesak, maka saya harus membayar token ekonomi Rp15.000. Bila saya dapat menjalankan jadwal belajar sesuai dengan jadwal dan prestasi saya dapat meningkat, maka saya berhak untuk berlibur ke Bali pada libur semester depan. Oke, kamu telah memilih sendiri punishment dan reinforcement dari kontrak yang telah kita sepakati. Bapak percaya kamu akan dapat melaksanakannya dengan baik. Ibu yakin ayah akan jujur atas apa yang ayah lakukan. Saya akan berusaha, Bu. Oke, seminggu lagi kita akan melakukan evaluasi kegiatan Alia. Apakah kamu benar-benar mengerjakan jadwal tersebut dengan baik atau tidak, dan agar treatment ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, Ibu akan menginformasikan hal ini kepada orang tua kamu. Agar ketika kamu berada di rumah, mereka bisa membantumu dan memantau apa yang sudah kita jadwalkan atau yang sudah kita buat. Baiklah Bu, terima kasih banyak atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan teman saya untuk mengingatkan agar saya berada di kesekretariatan OSIS untuk berlatih basket melebihi jadwal. Saya mohon izin untuk segera kembali ke kelas. Ya, ayo silakan. Semangat ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.